You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Ibu lanjut ke materi berikutnya, kemarin Ibu kasih tugas persentase. Yang belum persentase tinggal siapa? Ya, Aul. Baik, sebelum lanjut persentase, Ibu akan absensi dulu ya. Siap ya, Bu. Arin Risdianti, Hadir, Bu. Arindia, Arum, Hadir, Bu. Aul. Iya, Bu. Wah, hadir semua ya? Iya, Bagus. Ya, silakan Mbak Aul untuk persentase. Ya, untuk moderator Ibu tunjuk ya. Yang akan jadi moderator itu Arum. Ya, Arum silakan. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, Bu Fira. Selamat pagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman kita, Aulia, akan mempresentasikan mengenai standar minimal asupan antenatal 10T. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan untuk Aulia. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan mempresentasikan standar asuhan minimal 10T pada asuhan antenatal. T yang pertama adalah timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Lalu T yang kedua adalah ukur tekanan darah. Ini kembali yang pertama ya. Yang pertama timbang berat badan. Timbang berat badan ini dilakukan tiap kali ANC. Lalu untuk ukur tinggi badan ini dilakukan pada awal ANC dan selanjutnya tidak perlu dilakukan pengukuran lagi. Untuk ukur tekanan darah dilakukan tiap ANC juga. Waspada apabila menemukan tekanan darah lebih dari 140/90 mm Hg. Ini resiko untuk ke arah preeklamsi atau keracunan kehamilan. Lalu yang T ketiga adalah nilai status gizi. Dengan cara melakukan pengukuran lingkar lengan atas menggunakan Maitland. Lalu T yang keempat adalah ukur TFU. Pengukuran TFU menggunakan Maitland juga. Pada setiap bulan, setiap kali melakukan ANC diukur TFU untuk mengetahui TBJ atau taksiran berat janin apakah meningkat pada setiap kali kunjungan atau setiap kali ANC.
yang kelima yaitu tentukan presentasi janin. Dan dengar DJJ. Menentukan presentasi janin dengan cara melakukan palpasi Leopold. Lalu mendengarkan DJJ menggunakan linek atau Doppler fetal tone. Tetapi baru bisa didengarkan menggunakan Doppler ketika usia kehamilan lebih dari 16 minggu. Kalau dengan linek setelah usia kehamilan 20 minggu. T yang keenam yaitu TT, imunisasi TT. Lalu yang ketujuh, T7, pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet selama usia kehamilan. Yang ke-8 yaitu dilakukan tes laboratorium. T9 tata laksana kasus. Segera lakukan tata laksana kasus apabila menemukan masalah ataupun kegawatan pada pasien. Segera pada saat pasien melakukan ANC. T yang ke-10 yaitu tentukan cara. Dengan melakukan temui cara kepada pasien, diharapkan bidan mampu mengetahui keluhan-keluhan yang dialami pasien dan juga bisa menjalin persepsi yang sama antara bidan dan pasien sehingga tidak ada miskomunikasi. 10T ini adalah asuhan standar yang diberikan oleh bidan. Apabila menemukan lebih dari 10T itu tidak apa-apa karena yang standar adalah 10T. Begitu saya kira. Terima kasih. Terima kasih presentasinya Aulia. Teman-teman, apa ada yang mau ditanyakan? Ada. Ari, silahkan. Nama saya Ari Krisdayanti. Saya mau bertanya tentang itu untuk standar 10T yang nomor 8 itu ya Mbak. Itu kan tes laboratorium. Tes laboratoriumnya itu tolong dijelaskan apa aja dan gunanya untuk apa. Baik, terima kasih Mbak Ari untuk pertanyaannya. Pertanyaan dari Mbak Ari akan kami simpan dulu. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Mbak Arindia, silahkan. Terima kasih, nama saya Arindia. Saya ingin bertanya yang nomor 6, imunisasi TT. Imunisasi TT itu dilakukan berapa kali selama kehamilan? Setelah itu imunisasi TT itu yang lengkap itu berapa kali? Terima kasih pertanyaannya. Untuk Mbak Aulia, sudah ada yang bisa dijawab? Bisa. Pertanyaan dari Mbak Ari akan dijawab oleh Mbak Aulia. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Yang pertama, pertanyaan dari saudari Ari adalah tentang tes lab. Tes laboratorium yang dilakukan pada ibu hamil adalah yang dilakukan ada dua macam, yaitu reduksi urin dan yang selanjutnya adalah protein urin. Reduksi urin itu sendiri digunakan untuk screening adanya diabetes mellitus pada ibu hamil, karena reduksi urin ini akan menunjukkan hasil adanya glukosa pada urin. Lalu selanjutnya adalah protein urin. Protein urin ini digunakan untuk screening preeklamsi, karena di dalam urin yang terkandung protein merupakan tanda dari adanya preeklamsi. Begitu. Selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Aulia akan dijawab Mbak Aulia.
Untuk imunisasi TT pada ibu hamil dilakukan 2 kali. Yang pertama dilakukan pada umur kehamilan 16 minggu. Lalu untuk yang kedua dilakukan dengan jarak 4 minggu atau 1 bulan dari TT yang pertama. Tetapi imunisasi TT pada ibu hamil harus dilakukan sebelum usia kehamilan 8 bulan. Imunisasi TT itu untuk apa? Untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum pada bayi baru lahir. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah sudah puas dengan jawaban Mbak Aulia, Mbak Arif? Saya mau memberikan tambahan sedikit ya Mbak. Itu kan baru 10 T untuk yang standarnya. Nah kemarin itu baca-baca itu ada yang terbaru itu kan standarnya 14 T. Itu bagaimana? Tolong dijelaskan. Itu kan baru 10 T. Iya. Yang terbaru itu kan 14 T. Ya baik, nanti ibu yang bahas tentang 14 T ya. Demikian presentasi dari Aulia. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplausan dulu kepada saudari Aul dan silakan duduk. Ya baik, ibu lanjut ke 14 T. Ibu nanya dulu, ANC itu apa? Ada yang tahu nggak? Itu Bu, ANC itu katanya tidak menatakan. Menatakan itu adalah pemeriksaan untuk itu sama kehamilannya. Ya benar. ANC itu merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk ibu dalam masa kehamilan. Ya, tujuan dari ANC itu untuk mendeteksi dini apakah ada tanda-tanda komplikasi pada selama kehamilan. Kemudian untuk peran ibu dan keluarga dalam kehamilan atau untuk mempersiapkan persalinan. Ya, 14 T itu yang pertama timbang, kita menimbang berat badan dan mengukur berat badan, tinggi badan. Iya benar yang dikatakan sama Arif tadi. Ada yang terbaru itu ada 14 T ya. Pertama timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Berat badan yang normal untuk masa kehamilan itu masa kehamilan itu 12 kg. Terus saat dalam 1 minggu itu ibu hamil naik berat badan 0,5 kg. Tinggi badan yang normal itu dalam masa kehamilan di atas 145 cm. Jika di bawah 145, ibu hamil akan terkena risiko tinggi atau resi. Kemudian ukur tekanan darah. Tekanan darah yang normal itu 120 ke 80. Terus yang 140 ke 90 itu ibu hamil bisa terkena preeklamsi. Ya, yang ketiga itu mengukur nilai status gizi atau lila. Mengukurnya ini dengan menggunakan netlin. Biasa diukur itu di tangan kanan atau tangan kiri atau tangan yang tidak dipakai untuk bekerja. Di sini tujuan untuk mengukur lingkar dengan atas itu untuk mengetahui apakah ibu hamil kekurangan gizi atau tidak. Kemudian ukur TFU atau tinggi fundus uteri untuk mengetahui tafsiran berat janin dengan menggunakan netlin. Mengukurnya dengan menggunakan netlinnya. Kemudian yang kelima, menentukan persentase janin dengan cara melakukan palpasi Leupold. Kemudian kita mendengarkan DJJ itu dengan menggunakan Lennec atau yang terbaru dengan menggunakan Doppler. Bisa juga menggunakan Doppler sekarang. Ya, yang keenam itu pemberian imunisasi tetep atau ini tujuannya untuk mencegah tetanus neonatorum. Pemberian imunisasi TT ini diberikan selama kehamilan itu diberikan sesudah umur kehamilan 16 minggu atau dan yang kedua itu pemberian yang kedua diberikan pada usia 1 bulan sesudah 16 minggu pada TT yang pertama. Kemudian pemberian tablet besi minimal 90 tablet EPR. Boleh lebih ya Bu ya? Iya boleh. Kemudian kita melakukan tes laboratorium. Tes laboratorium di sini
kita melakukan tes reduksi urin. Reduksi urin untuk mengetahui apakah ibu hamil terkena diabetes mellitus atau tidak. Kemudian yang kedua untuk tes protein urin. Protein urin ini untuk mengetahui apakah ibu hamil terkena preeklamsi. Ya, yang kesembilan ini tata laksana kasus. Tata laksana kasus ini apabila kita menemukan kegawat daruratan pada saat melakukan pemeriksaan ANC. Kemudian ke-10 temu bicara antara ibu hamil dan bidan atau tenaga kesehatan lainnya. Ya, tambahannya ini kan tinggal 4 lagi, yaitu yang pertama perawatan payudara pada masa kehamilan. Kemudian yang kedua, ibu hamil melakukan senam hamil. Kita melakukan tes pemeriksaan PDRL. PDRL itu kepanjangannya itu General Research Research Laboratory atau pemeriksaan HIV/AIDS atau syfilis. Iya, tunggu. Ya, VDR itu General Research Laboratory atau pemeriksaan syfilis. Kemudian kita melakukan pemberian antibiotik, yaitu misalnya terapi anti malaria. Antibiotik apa anti malaria? Anti malaria. T13 itu pemberian terapi anti malaria pada ibu hamil. Kemudian yang T14 itu yaitu pemberian kapsul yodium kepada ibu hamil untuk mencegah penyakit gondok. Dan apa penjelasan dari presentasi tadi dan penjelasan ibu sudah dimengerti atau masih ada yang ditanyakan lagi? Ya, jika sudah dimengerti, pertemuan kali ini cukup sekian ya. Nanti ibu lanjutkan pertemuan berikutnya di minggu depan. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu. Oh my, oh my, oh my, yeah. You know all the things I've said, you know all the things